Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921919097 dari kelas 2C Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis konsep pengembangan kurikulum. Apa sih menganalisis konsep perkembangan kurikulum itu? Nah, pada dasarnya pengembangan kurikulum itu dilakukan karena adanya sebuah tuntutan dari perubahan zaman dan tuntutan dari masyarakat. Akan tetapi, dalam pengembangan kurikulum itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Nah, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, dalam prinsip umum ini terdiri dari yang pertama, prinsip relevansi. Nah, secara umum istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Nah, dalam relevansi ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu relevansi keluar, yang artinya harus ada kesesuaian antara proses belajar dengan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat. Nah, yang kemudian ada relevansi ke dalam, yaitu adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum yang dimulai dari tujuan, isi, proses penyampaian serta penilaian, sehingga peserta didik benar-benar siap untuk dapat bekerja dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini maksudnya yaitu di dalam sebuah kurikulum harus memberikan kebebasan dalam memilih program pendidikan, yaitu bagi murid dan pengembangan program bagi guru juga. Nah, yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Pada prinsip kontinuitas ini artinya ada kesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, atau antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya. Bahkan harus adanya kesinambungan antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Nah, yang keempat ada prinsip praktis. Pada prinsip ini memiliki arti bahwa kurikulum yang dibuat harus sesuai dengan sarana dan prasarana prasarana yang ada atau masih dapat dijangkau dengan mudah. Nah, karena sebagus apapun kurikulum, kalau tidak ditunjang dengan ketersediaan alat-alat yang memadai dan waktu yang disediakan, maka akan susah dilaksanakan. Nah, misalnya dalam pembentukan kurikulum pada pembelajaran olahraga. Nah, di mana kebanyakan sekolah itu kurang memfasilitasi peralatan olahraga, kurang memfasilitasi secara penuh maksudnya, sehingga peralatan itu sehingga akan sedikit menghambat pada proses pelaksanaan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip efektivitas. Nah, dalam prinsip efektivitas ini adalah setiap kegiatan kurikuler dari implementasi kurikulum tersebut harus membuahkan hasil dan tidak ada kegiatan yang mubazir, ya. Nah, selain prinsip khusus, ada juga prinsip umum. Yang pertama, adanya prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua ada yang prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Nah, yang keempat ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran.
Yang kelima ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, dalam pengembangan kurikulum itu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, tetapi harus berkoordinasi dengan pihak lain seperti administrator pendidikan yang perannya adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Nah, kemudian ada peran juga dari para ahli seperti ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang studi agar pemahaman terkait pelaksanaan kurikulum tersebut dipahami baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, selanjutnya ada peran guru juga terhadap pengembangan kurikulum, yaitu sebagai perencana sekaligus pelaksana pengembangan kurikulum bagi peserta didiknya dengan melakukan penilaian juga terhadap kurikulum yang telah dikembangkan. Nah, dan yang terakhir ada peran orang tua. Nah, peran orang tua di sini sangat penting dalam terlaksananya pengembangan kurikulum tersebut. Nah, dalam pengembangan kurikulum juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu perguruan tinggi akan menyiapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyiapkan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Nah, maksudnya menyetak sebagai guru maksudnya di sini. Nah, selanjutnya ada masyarakat juga menjadi salah satu faktor, karena pada akhirnya peserta didik harus dapat bekerja di dalam masyarakat yang mana pekerjaan tersebut harus berimplementasi pada kurikulum yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem nilai. Sistem nilai ini di mana penilaian yang diberikan harus sesuai dengan yang diharapkan oleh nilai-nilai yang akan dibawa di kehidupan masyarakat juga. Nah, dalam pengembangan kurikulum juga ada yang namanya artikulasi. Artikulasi ini yang berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Nah, selain itu ada juga pengembangan kurikulum itu pasti ada hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut bisa berasal dari guru, misalnya kurangnya waktu, kurangnya kesesuaian antara guru dengan kepala sekolah atau bahkan dengan guru lainnya, dan juga ada kemampuan dan pengetahuan guru itu kurang gitu. Jadi kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri kurang. Ada juga selain hambatan dari guru, ada juga hambatan dari masyarakat. Misalnya dalam segi pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya pengembangan kurikulum tersebut. Nah, di samping itu ada juga model-model dalam pengembangan kurikulum seperti the administrative model. Nah, yang dimana pada model ini inisiatif dan gagasan itu datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi atau dapat dikatakan dari atasan kepada bawahan. Nah, melalui tahap secara terperinci sesuai dengan garis organisasi atau staf yang ada. Nah, kemudian ada juga model tim grassroots. Nah, yaitu kebalikan dari model yang pertama.
di mana pada model ini yang melakukan pengembangan kurikulum justru datang dari pihak guru atau sekolah. Kemudian juga ada becomes system. Maaf kalau salah menyebutkan, yaitu pengembangan kurikulum dilakukan oleh ahli kurikulum dengan memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pengembangan kurikulum, seperti menetapkan lingkup cakupan wilayahnya, menetapkan personalianya atau yang turut dalam pengembangan kurikulum tersebut, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulumnya. Selanjutnya ada pengimplementasian kurikulumnya serta evaluasi terhadap pengembangan kurikulum tersebut. Nah, atau dengan kata lain, pada model ini melalui tahap-tahap yang terstruktur. Kemudian selanjutnya ada the demonstration model, di mana ini hampir sama dengan model grassroots, yaitu datangnya atau adanya dari guru yang bekerja dengan ahli dalam pengembangan kurikulum. Namun cakupan ini kecil, misalnya hanya mencakup satu sekolah atau beberapa sekolah saja. Nah, yang selanjutnya ada Tabs inverted model. Inverted model, di mana ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum model ini, yaitu mengadakan unit-unit eksperimen bersama-sama guru. Nah, yang kedua ada menguji unit eksperimen. Yang ketiga ada mengadakan revisi dan konsolidasi. Nah, yang keempat ada pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Nah, dalam yang terakhir ada implementasi dan diseminasi. Kemudian ada reverse interpersonal relation, model yang menyebutkan bahwa ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Pemilahan target dari sistem pendidikan. Nah, yang kedua ada partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga ada pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas, atau unit pelajaran. Nah, yang keempat ada partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Ya, kemudian ada the systematic action research, model yang mana melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ada emerging technical model yang menyebutkan bahwa perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Nah, jadi intinya pengembangan kurikulum itu dilakukan karena menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman sekarang, agar peserta didik dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang sudah dipelajari selama di jenjang pendidikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, dan peserta didik disiapkan untuk dapat bersaing ketika sudah berada di lingkungan masyarakat dengan mengandalkan keterampilan dan keahliannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.